Oke. Shalom, saudara semua yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita semua yang saat ini yang sudah berada di dalam saluran Zoom, dan saudara-saudara terkasih yang akan menyaksikan di saluran YouTube dan Facebook, ya, saudara-saudara semua yang dapat menyaksikan ibadah pada saat hari ini yang kita sebut Friday Service. Ya, kita akan memulainya di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami masih beroleh kesempatan untuk datang ke hadapan-Mu bersama-sama saudara kami terkasih Tuhan. Untuk beribadah bersekutu dengan Engkau di dalam acara Friday Service ya Bapa. Tuhan yang mulia, dalam hati kami yang rindu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus Kristus melegakan kerinduan kami Bapa. Hati kami yang haus dan lapar akan firman akan Engkau Tuhan. Engkau akan membuat kami tidak dahaga lagi Tuhan. Engkau membuat kami kenyang Tuhan. Oleh kuasa-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Bapa di surga, kami percaya semua umat-Mu Tuhan yang menyaksikan saluran Friday Service ini dimanapun berada. Kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa demi kuasa, urapan demi urapan-Mu Tuhan, kehendak-Mu demi kehendak-Mu Tuhan, tersampaikan bagi kami yang menyaksikan acara ini Tuhan, dimanapun kami ada. Terima kasih Bapak yang mulia, kami serahkan ibadah ini mulai permulaan, pertengahan hingga saat berakhir ke dalam kuasa-Mu, biar Roh Kudus memenuhi kami. Ibadah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Haleluya. Kita akan menjalani dari awal. Lebih lagi dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, keberadaan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, keberadaan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Mari tinggikan bukan nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kau yang sungguh besar, Kau yang sungguh ajaib, Kau yang sungguh mulia dan mahal. Kami menyembah tinggikan nama-Mu, agungkan Engkau, Raja yang sungguh perkasa. Haleluya, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Kau hadir di
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau, Bapa yang sungguh besar, Bapa yang sungguh mulia. Yalah Bapa, puji-pujian penyembah yang sungguh kami bawakan ke hadapan Tuhan, menjadi kesukaan-Mu Raja. Bapa yang penuh kasih. Yalah pada saat ini Tuhan, kami terus merasakan kasih-Mu lewat menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami sungguh menanti-nantikan Raja. Perkataan-perkataan-Mu yang indah. Firman-firman-Mu yang tegas. Hati-Mu dalam firman-Mu yang lembut Tuhan. Semuanya penuh dengan kasih. Berkata-katalah kepada kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya. Kepada pembicara, Ibu Evangelis Luisia, dipersilakan. Oh, shalom. Halo. Ini di Nang Shalom. Suara putus-putus, Ina. Opung. Jadi pakai ini. Baik, sepertinya masih ada gangguan dari pembicara kita. Kita sambil menunggu. Iya. Tanya Ibu Luisiaan sudah berdiri dalam tampilan di layar Zoom, tetapi tidak bergerak. Ya, jaringannya mungkin bermasalah, sedang lemah. Masih putus-putus nggak? Masih. Shalom, masih kedengeran nggak Pak? Masih kedengeran nggak Pak? Kedengaran sudah. Masih putus-putus. Ya. Baik. Iya. Ya. Ya, silakan. Shalom, selamat Shalom. siang. Selamat siang. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada siang hari ini dalam Friday Service dari sekolah yang setiap hari Jumat. Yang hari ini kita bisa berjumpa kembali, walaupun mungkin internet juga agak ini. Di rumah saya mati, tapi saya yakin dan percaya melalui suara pun kita bisa mendengar semuanya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, seraya mengucap syukur
Sungguh luar biasa Tuhan pada siang hari yang indah ini, di mana hamba-Mu boleh duduk bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan melalui acara Friday Service bersama Bapak Ferdinand, juga Marta, kami, dan kami yakin dan percaya banyak juga Tuhan hamba-hamba yang mengikuti saat ini yang mendapat sesuatu Tuhan yang disiarkan Tuhan yang dengan dalam terang eklesia ministry ini Tuhan yang akan kami lakukan pada hamba-Mu. Kami mohon Tuhan bimbingan Tuhan, apapun yang kami utarakan pada siang hari ini Tuhan adalah kata-kata-Mu sendiri Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar nanti Tuhan. Tolong Bapak kuasai ruangan ini, juga ruangan di mana kami semua mendengarkan siaran ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Kau juga memberkati internet kami Tuhan, Kau memberkati alat-alat yang menunjang di dalam live streaming ini Tuhan, tolong kami Bapak. Pada akhirnya kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, kami doa ini kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, selamat siang. Kita akan mengawali Friday Service ini, kita akan membuka firman Tuhan dari Markus, Perjanjian Baru Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai 41. Markus 4, kita Perjanjian Baru Markus 4 pasal yang 35 sampai 41. Ya, amin. Saya akan membacakan. Demikianlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan maaf sebentar. Ya. Maaf Bapak Ibu Saudara, ada gangguan dari internet kami juga. Ayatnya yang ke-37, saya ulangi. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain,
masa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Mungkin cerita tentang ini sudah familiar ya buat kita semua, bahwa ada angin badai di Danau Galilea dan di mana murid-muridnya sangat takut. Pada saat itu murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus ya. Nah, kita melihat kembali Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi meninggalkan Danau Galilea untuk pergi ke seberang. Padahal waktu itu banyak masih orang menunggu ya. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, mari kita pergi ke seberang. Dan kita lihat ayat 35 tadi, bahwa di seberang itu bukan seperti yang kita lihat ya, seperti dekat begitu ya, tapi kita lihat di seberang itu adalah yang sangat jauh. Jauh, Bapak Ibu, bahwa mereka ke seberang itu berarti ke daerah yang bukan orang Yahudi. Yaitu di mana di seberang itu tempat orang Yunani ya. Jadi di sana itu jauh Tuhan mau mengajak mereka. Kita melihat kembali pada ayat ke-35 tadi, marilah kita bertolak ke seberang. Dan 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, di situ kita lihat ayatnya tadi yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu. Loh, kenapa? Kan itu orang banyak mau mendengar ajaran Tuhan Yesus ya. Tapi Yesus mengajak murid-muridnya pergi. Pergi kita ke seberang meninggalkan orang yang begitu banyak masih menanti bagaimana Tuhan Yesus mengajar seperti biasanya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus ingin punya waktu bersama muridnya sendiri ya. Karena selama ini selalu jika mereka berkumpul, mereka akan didatangin orang banyak. Sehingga untuk quality time bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak punya ya. Tidak punya mempunyai waktu seperti itu. Dan itu dia ingin murid-muridnya dengan dia lebih dekat lagi. Dia hanya ingin dengan murid-muridnya. Dia ingin berbincang-bincang. Juga dia ingin mengetahui sampai di mana murid-muridnya itu dekat dengan dia. Nah, di seberang, apakah murid-murid itu tidak tahu bahwa di seberang itu banyak angin badai? Pasti. Karena apa? Mereka itu adalah nelayan. Sangat mengerikan, di mana banyak badai yang mereka setiap hari mereka menghadapi itu. Nah, mereka tahu di seberang, tapi mereka tidak protes. Dia pergi juga ke sana, dan benar, Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-37 itu kemudian datanglah angin ya. Kita melihat di sini, kita melihat pada ayatnya yang ke-37. Bahwa benar angin badai itu datang sangat mengerikan. Nah, pada waktu angin badai datang itu, ada di mana Tuhan Yesus waktu itu? Tuhan Yesus memang ada di dalam kapal itu, tapi dia sedang tertidur. Nah, mereka sangat ketakutan karena angin badai yang mengerikan. Padahal mereka juga setiap hari menghadapi itu, tapi ini terbesar ya. Dan pada saat itu mereka ketakutan, mereka mencari di mana Yesus. Waduh,
Dia bilang, sementara kita lagi ketakutan, Tuhan Yesus kok enak-enakan. Nah itu ya, dalam pikiran mereka itu pasti. Karena dia membangun Tuhan Yesus itu tidak dengan baik ya. Guru, dia memanggilnya guru ya. Kenapa kamu tidur? Pada saat yang mengerikan ini kok kamu bisa tidur? Nah, dia di situ kita lihat ada dua ya. Satu, dia marah. Murid itu marah. Kok enak-enak ya? Kita lagi menghadapi badai kok guru kok bisa tidur? Di situ kedua dia juga memerintah ya, memerintah. Jadi dia merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa, tapi kok dia tidur? Tapi kita menyuruhnya seperti tidak berkata kepada Tuhan ya. Dia berkata guru. Nah, dia memanggil guru. Pada waktu itu yang seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Harusnya kita memanggil dia bukan guru ya, kita memanggil Tuhan tolong. Tapi itu tidak keluar. Mereka marah. Dan Tuhan bangun, kemudian dia menghardik angin itu dan dia bilang apa? Diam. Tenanglah. Dan apa? Saat itu juga ombak yang besar, angin besar ribut, angin ribut yang sangat besar itu seketika berhenti. Nah, Bapak Ibu, murid-muridnya terpana ya, dia melihat. Dia malah berbisik, mereka satu dengan yang lain berkata apa? Siapakah dia? Kok angin saja menurut, badai pun menurut. Dan saat itu Tuhan Yesus marah. Dia bilang, mengapa kamu sangat ketakutan? Mengapa kamu tidak percaya? Hai, angkatan yang padahal dia tahu itu murid selalu setiap hari bersama dia. Membuat Tuhan Yesus membuat mujizat. Murid pun melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang mungkin sebagai kita, sebagai manusia tidak di nalar kita. Tapi apa yang mereka katakan? Siapakah dia? Sehingga badai pun mendengar dan menurut perintahnya. Itu pertanyaan buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara. Bahwa setiap hari kita bersama Tuhan, tapi kita tidak tahu siapa dia. Itulah yang sangat menyedihkan buat Tuhan ya. Karena setiap hari dia bersama murid-murid yang dikasihinya. Tapi mereka pun tidak mengenal siapa dia. Dan itu juga terjadi pada kita. Kita setiap hari, mungkin kita sudah melakukan doa, membaca firman, mungkin buat hamba Tuhan, kita setiap hari juga berkhotbah di mana-mana tempat. Tapi apakah kita sungguh mengenal Tuhan kita? Ataukah kita hanya menjadikan dia sebagai seperti tadi murid dia untuk kita mendapatkan keselamatan, untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Apakah itu saja Tuhan, nilai Tuhan di dalam kehidupan kita? Itulah yang Tuhan mau bahwa kita jangan sampai bertanya siapakah dia. Kita diajar untuk mengenal dia. Kita lihat di dalam firman Tuhan adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dia. Dan firman itu adalah Tuhan juga. Jadi itu yang harus kita pegang. Bahwa kalau kita dan mengetahui siapakah Tuhan kita, kita harus selalu tidak jauh dari firman. Karena firman itu di dalam Yohanes 1
ayat 1. Kita akan baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita nggak usah tanya, di mana sih Allah kita itu? Siapa sih? Ya, kita saat ini tidak bertemu seperti murid ya yang setiap hari bersama dia, tapi kita punya firman Tuhan. Dan murid pun yang setiap hari bersama dia, yang Tuhan membuat segala mujizat, ya tidak tahu bahwa dia bersama-sama Tuhan setiap hari. Masih menanyakan, siapakah dia? Betapa perih sakit hati, sakitnya Tuhan ya, bahwa setiap hari dia bersama kita, tapi kita tidak menempatkan dia di tempat yang sesungguhnya. Kita hanya mau dia menuruti keinginan kita. Pada waktu kita menginginkan sesuatu atau kita mau melakukan sesuatu, kita hanya berdoa. Tuhan, berkati saya ya, saya mau buka toko di sini. Tolong Tuhan, kita tidak bertanya, Tuhan, saya ingin melakukan sesuatu, tapi kehendak-Mu yang jadi. Itu kita menempatkan Tuhan benar-benar di atas segalanya. Jadi kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi, memberkati. Tuhan juga yang melakukan mujizat-mujizat buat kita. Tuhan juga yang memelihara kehidupan kita. Kita harus tahu itu. Dan tidak ada Allah yang lain yang akan kita juga bertanya, siapakah dia? Karena dia sudah ada di dalam hati kita. Dan kita selalu mengajak dia turut campur dalam segala hal yang kita lakukan. Sehingga Tuhan benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang bisa mendengar pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kau mengajar kami bahwa siapakah Engkau Tuhan, janganlah itu terjadi dalam pertanyaan kehidupan kami yang selalu kami mengaku bahwa kami selalu melayani Engkau, kami selalu Tuhan berdoa, kami selalu Tuhan membawa nama Engkau, tapi kita sebenarnya tidak tahu siapakah Engkau yang sesungguhnya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah segalanya buat kami Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan, bukan panjangnya kami hidup di dunia ini Tuhan. Tapi bagaimana selama hidup ini kami mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami, seberapa kami diberikan umur oleh-Mu, kami menggunakan dengan sebaik-baiknya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua pendengar dari Terang Eksklesia Ministry Tuhan, di dalam acara Friday Service. Tuhan berkati kami semua, berkati pendengar yang sudah mendengar siaran kami. Tuhan buka pintu berkat buat mereka semua. Tuhan juga berkati kehidupannya, keluarganya, bahkan Tuhan memberkati seluruh pekerjaan dan bisnis-bisnisnya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Terang Eklesia Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, bukan untuk kehebatan diri kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan pada siang hari ini seluruh acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, saudara, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan firman-Nya bagi kita pada saat siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Louis Siahaan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Kiranya Ibu dan keluarga beroleh kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan pelayanan demi pelayanan penuh kuasa yang mujizat
yang sungguh besar dari Tuhan ada dalam pelayanan itu. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya menyampaikan pengumuman ya, dalam Jumat depan kita tetap akan mengadakan Friday service seperti saat ini, tepat di jam 12 sampai jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Untuk live streaming kita sedang upayakan ya agar kembali bisa tersiar ya. Dan kita berdoa untuk itu. Apakah nanti live streaming di YouTube atau di Facebook agar para saudara-saudara dimanapun berada lebih bisa lagi bersama-sama dengan kita di waktu yang sama di tempat yang berbeda menikmati berkat Tuhan di dalam acara Friday service. Ya, Bapak Ibu, Friday service di bawah naungan dari Terang Ecclesia Ministry yang dalamnya ada pelayanan-pelayanan yang bersifat umum, yaitu ada doa fajar yang dilakukan mulai jam 4 pagi hari sampai jam 5 pagi, dilakukan secara virtual, Zoom. Kemudian di hari Selasa malam ada ibadah persekutuan Terang Ecclesia di jam 7.30 malam lewat virtual Zoom setiap Selasa, dan setiap bulannya diupayakan ada pertemuan tatap muka ya, ibadah persekutuan Terang Ecclesia. Nah, kemudian di hari Kamis ada doa ya, sahabat doa, itu jam 10 sampai sekitar jam 12 ya, kita bisa bersama-sama berdoa lewat virtual Zoom bersama dengan tim doa dan pelepasan ya, personel-personel pendoa dari Terang Ecclesia Ministry. Nah, kemudian di hari Jumat ya, siang seperti hari ini ada prayer service, dan sorenya jam 6 sore ada sekolah misi Terang Ecclesia, dan itu sewaktu-waktu dibuka secara umum ya, jadi saudara-saudara dapat menyaksikan ya pada saat nanti akan disebarkan selebaran ya di Terang Ecclesia Ministry sosial media ya. Dan di hari Sabtu ada sekolah misi Terang Ecclesia yang tatap muka ya. Bagi saudara juga yang ingin tatap muka untuk sekolah misi hari Sabtu ya, dibuka kesempatan ya, untuk saudara-saudara yang rindu untuk belajar ya sifatnya secara umum tentunya, dan sesuai materi yang saudara boleh ikuti ya. Nah, baik, sedemikian rentetan ke acara dari Terang Ecclesia Ministry yang di dalam Zoom dan tatap muka. Ya, alamat Zoom Bapak Ibu dapat lihat di sosial media Terang Ecclesia Ministry, baik di Facebook ataupun di YouTube. Dan ada juga konseling, ya, konseling juga kita buka ya di setiap hari ya, dan itu juga diberitakan di Facebook dan YouTube. Nah, itu sebahagian dari kegiatan Terang Ecclesia Ministry. Ya, itu yang bagi umum, selain daripada yang khusus tentunya berkegiatan di bidang misi dan pengajaran. Baik, itu pengumuman dari Terang Ecclesia Ministry di dalam acara Friday Service pada saat siang hari ini. Sebentar kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Evangelis Ruth Marta. Ya, sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian singkat bagi Tuhan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah,
tidak menimpa aku, seingkap kesakitan tidak menimpa aku. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin, menuntun ibadah Friday service dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan saatnya tiba Tuhan, kami boleh naikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Evangelis Luisa Sihaan yang mana di siang hari ini boleh Engkau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk boleh menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan dengan yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati setiap pelayanan yang Kau percayakan buat hamba-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu terus Kau nyatakan dalam setiap pelayanan hamba-Mu, sehingga setiap jiwa-jiwa yang boleh mendengar, setiap jiwa-jiwa boleh diberkati oleh setiap pelayanan yang boleh disampaikan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kehidupannya Tuhan, Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan, biar seluruh keluarganya boleh dalam perlindungan yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang saat ini juga boleh menyaksikan dalam YouTube Tuhan, bahkan Facebook Tuhan, dalam streaming Bapa. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan setiap mereka, kami percaya Engkau Allah yang menjadi jawaban, Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi setiap mereka Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah sendiri yang menjadi kebutuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang boleh hadir Tuhan. Saat ini Tuhan, di dalam aplikasi Zoom ini Bapa, Engkau terus memberkati setiap kami, ajar kami Tuhan, kami boleh semakin hari boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh semakin hari boleh semakin mengasihi-Mu Bapa. Sungguh Engkau Allah yang terus menyertai kami, Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya perkenanan-Mu itu boleh senantiasa ada di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pak Ferdinand Tuhan, di mana Engkau sudah juga pakai Tuhan untuk hamba-Mu boleh memimpin dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang terus memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati keluarganya Tuhan, bahkan memberkati rumah tangganya Bapa. Bahkan sebagai pemimpin dalam terang Eklesia Ministry, Engkau juga terus memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Otoritas yang daripada Allah turun atas hamba-Mu. Hamba-Mu memberikan hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan, terus Engkau tambah-tambahkan atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh memimpin setiap kami, seluruh personel yang ada, rekan mitra yang ada Tuhan, untuk semakin hari boleh semakin mengenal-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh mempunyai kerinduan lebih lagi untuk senantiasa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga dalam kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi-Mu lebih lagi ya Bapa. Bahkan setiap kami seluruh anggota yang ada Tuhan, kami boleh saling bersinergi, saling bekerja sama Tuhan untuk saling menopang, sehingga kami boleh bersatu hati melayani Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau terus memberkati setiap kami Bapa. Bahkan setiap kegiatan, setiap program-program yang ada di terang Eklesia Ministry Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Rencana-rencana misi, rencana Tuhan dalam program-program misi Tuhan, Kau terus memberkati Tuhan. Setiap PIC yang ada, Engkau terus memberkati Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam pelayanan misi ini dengan penuh sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hingga setiap pelayanan misi ini boleh membawa jiwa-jiwa untuk kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Itulah kerinduan-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat-Mu untuk menggenapi amanat agung-Mu Tuhan. Sehingga amanat agung-Mu itu boleh tergenapi di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Mereka boleh menerima kabar baik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Engkau Allah yang terus memberkati kami.
Engkau Allah yang terus memelihara kami sepanjang hidup kami, hari-hari yang akan kami lalui Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ada di dalam kehidupan kami, dan kami boleh senantiasa hidup dalam firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh hidup di dalam kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi suratan yang terbuka, boleh dibaca oleh setiap orang yang ada di sekitar kami, dan mereka boleh juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan berikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa Surgawi dan cinta dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua untuk menjemput kita di onon permainan untuk masuk ke tempat yang Beliau telah sediakan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama berkata, Amin. Amin.